Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For the law shall go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Hello, I'm Pastor Betty, and we're studying joy through our trials today. Halo, saya Pendeta Betty dan kita akan belajar sama-sama hari ini. Thank you for joining us. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. And we trust the Word of God will minister to your needs today. Akan melayani kebutuhan saudara. Let us read 1 Peter 1, 6 to 9. Mari kita baca dari 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. So verse 6 is telling us that we are to rejoice in the middle of our heavy trials. Jadi ayat 6 mengatakan bahwa kita perlu bergembira, bersukacita di tengah-tengah ujian yang berat. And we know that we cannot do that in our natural self. Dan kita tidak mungkin melakukannya dengan sifat alamiah manusia kita. We know that we must do that in the Spirit. Kita tahu kita harus melakukan itu di dalam roh. And that is why we must be filled with the Spirit. Itulah mengapa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. There's a scripture that says, be filled with the Spirit, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs. Ada ayat yang berkata bahwa di dalam roh berbicaralah pada dirimu kepada satu dengan yang lain dengan nyanyian mazmur, dengan nyanyian roh, nyanyian rohani. Making melody in your hearts to the Lord. Buatlah melodi dalam hatimu bagi Tuhan. So we know this worship doesn't only take place in a church service. Jadi kita tahu bahwa yang namanya penyembahan itu bukan hanya kita lakukan di ibadah di gereja. No, this comes from your relationship with Jesus Christ. Tidak, saudara. Ini datang dari hubunganmu dengan Yesus Kristus. If you have Jesus in your heart, you Jika have engkau joy memiliki- in your soul. Jika engkau memiliki Yesus di dalam hatimu, engkau punya sukacita di dalam jiwamu. Whether things are easy or whether they are hard. Entah segala sesuatu mudah dalam hidupmu ataupun sulit. Because this joy that Jesus gives us is not dependent upon our circumstances. Karena sukacita yang diberikan Yesus kepada kita tidak bergantung kepada kondisi situasi kita.
but it is dependent upon Jesus Christ who is within our vessel. Tapi pada Yesus Kristus yang ada di dalam tubuh kita ini, di wadah kita ini. So in verse 6, it tells us that sometimes we're in heaviness and many temptations. Jadi dalam ayat 6 ini, dalam 1 Petrus 1 ayat 6, dikatakan bahwa seringkali kita mengalami pencobaan, beban-beban yang berat. So we cannot be looking at our natural circumstances, Jadi jangan hanya lihat kondisi kita secara natural, secara alamiah, but we need to fix our eyes upon Jesus. tapi kita harus meletakkan pandangan kita kepada Yesus. And as we do, that joy that comes from him wells up within our hearts. Dan saat kita melakukan semuanya itu, sukacita yang datang dari Dia di dalam hati kita. And nobody or nothing can take it from you. Dan tidak ada apapun yang bisa mengambil alih itu dari hidupmu. So the Greek word for rejoice is agelio. Jadi kata Yunani dari sukacita adalah galio. It means to jump for joy. Artinya meloncat-loncat karena sukacita. Or be exceedingly happy. Atau bersukacita dengan penuh. And God wants us to live our days like this. Tuhan mau kita hidup seperti itu. Because the joy of the Lord is our strength. Karena sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. When we are rejoicing in the Lord, the devil cannot cast us down. Ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, maka iblis tidak bisa mengusir kita. It is then we have the shield of faith over us. Disitulah kita memiliki perisai iman atas hidup kita. And that shield quenches the fiery darts of the devil. Dan perisai itu memadamkan panah api daripada si jahat. Let us read 1 Peter 1:8. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Peter is talking here about Jesus Christ. Di sini Petrus bicara tentang Yesus Kristus. He says, though you haven't seen him, you love him. Dia berkata, sekalipun kamu belum melihatnya, kamu mengasihi Dia. And though you haven't seen him, you believe in him. Sekalipun kamu tidak melihatnya, kamu percaya kepada Dia. And Jesus is very happy with that attitude. Dan Yesus sangat bahagia dengan sikap seperti itu. And Peter writes, so rejoice with joy unspeakable. Makanya Petrus menulis, bersukacitalah dengan sukacita yang tidak terkatakan. And that is the kind of joy that Jesus gives us. Dan itulah sukacita yang diberikan Yesus kepada kita. And it's full of glory. Itu penuh dengan kemuliaan. And that glory satisfies every desire of our lives. Dan kemuliaan itu memuaskan setiap kerinduan hidup kita. Let us read 1 Peter 4:13. Mari kita baca 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-13. 1 Petrus 4 ayat 13, demikian firman Tuhan. Sebaliknya,
bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. So Peter is telling us here that we can be a partaker of Christ's sufferings. Jadi Petrus berkata bahwa kita bisa mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. And because we can participate in Christ's sufferings, we are to rejoice. Karena kita mendapat bagian dalam penderitaan Kristus, kita juga bergembira dan bersukacita. Because it is an honor to give Jesus our lives in that way. Karena itu adalah sebuah kehormatan untuk kita memberikan hidup kita kepada Yesus seperti itu. And as we rejoice in our sufferings change. Dan saat kita bersukacita, maka penderitaan kita akan diubahkan. And God takes that which the enemy means for evil and he turns it for good. Dan apa yang dibuat oleh musuh untuk maksud jahat, Tuhan mengubahkan untuk maksud yang baik. But you must keep your eyes upon Jesus. Tapi engkau harus menjaga hidupmu. And that verse continues to say that when his glory shall be revealed, you also will have that exceeding joy. Dan ayat itu berkata, ketika kemuliaannya dinyatakan, kamu juga akan mengalami sukacita yang besar itu. And there's another scripture that says, if you suffer with Christ, you shall also reign with him. Bahkan ada ayat lain yang berkata, jika engkau menderita bersama Kristus, engkau juga akan memerintah bersama-sama dengan Dia. I will share a little testimony with you. Saya bagikan sedikit kesaksian bagi saudara. When I was young, I did women's ministries. Waktu saya masih muda, saya melakukan pelayanan untuk perempuan. I was in a country where women were not acknowledged as important. Ya, saya berkata bahwa seringkali wanita tidak dianggap penting. And my heart was to start a women's ministry for these precious Christian women. Dan hati saya adalah memulai satu pelayanan untuk para wanita, untuk perempuan-perempuan Kristen yang sangat berharga ini. But there were many trials I had to face to accomplish this purpose. Tapi ada tantangan yang harus saya hadapi untuk menggenapi tujuan ini. And one day as I was driving home after preparing for these meetings, Satu kali waktu saya berkendara ke rumah, sesudah mempersiapkan pertemuan ini, I was weeping before the Lord. saya menangis di hadapan Tuhan. And I was saying to the Lord, why does it always have to be so hard? Saya katakan kepada Tuhan, mengapa harus menjadi sesulit ini? I want to do your work, but why is it so difficult? Aku ingin melakukan pekerjaanmu, tapi mengapa begitu sulit? And the Lord spoke a word to me that has helped me my entire ministry. Dan Tuhan berkata kepada saya sesuatu yang membantu saya untuk tetap melayani. And it gave me understanding as to why I had to go through difficult circumstances. Dan itu memberikan kepada saya pengertian mengapa saya harus melewati situasi-situasi yang sulit itu. If I wanted to reach these women for Christ. Jika saya ingin menjangkau para wanita tersebut bagi Kristus.
He said to me, "Your tears soften the soil." Dia berkata kepada saya bahwa air matamu lah yang telah membuat tanah itu gembur. And you come into a hard place. Engkau datang ke satu tempat yang cukup keras. And so your tears are needed. Dan air matamu itu dibutuhkan di sini. To break up that fallow ground. Untuk mematahkan hal-hal yang masih keras. So that Jesus' word would be received into soft soil. Agar supaya perkataan Yesus diterima di tanah yang lembut. So sometimes as leaders, we have to go through very hard things. Makanya kamu sering melewati hal-hal yang sulit. And as we go through these trials, God is breaking up the hard ground. Dan saat kita melewati ujian cobaan itu, sesungguhnya Tuhan lagi menghancurkan tanah yang keras. He's also teaching us to walk in the strength of his joy. Dia juga mengajar kita untuk berjalan di dalam kekuatannya. Because that verse concludes by saying, "You may also be glad with exceeding joy." Karena ayat itu menyimpulkan bahwa kamu juga harus bersukacita dengan sukacita yang melimpah. And I have a good report to give you about that ministry. Dan akhirnya saya punya laporan yang baik untuk bisa disampaikan kepada saudara tentang pelayanan itu. Today in that nation, there is the lady I raised up leads a national women's ministry for the Christian women. Hari ini di negara tersebut di mana saya melayani di sana, wanita-wanita yang dulunya saya layani sekarang sudah menjadi pemimpin-pemimpin pelayanan wanita di bangsa tersebut. So I want to encourage you today. Saya mau mendorong saudara hari ini. That nothing that you do for Christ is without effect. Bahwa tidak ada yang saudara lakukan bagi Yesus yang tidak membawa dampak. And yes, sometimes you have to walk through very hard things. Ya, seringkali kamu harus berjalan di jalan yang sangat sulit. And you have to shed many tears in prayer. Dan juga engkau harus berbagi di dalam doa. To keep yourself a vessel whom God can use. Menjaga dirimu menjadi wadah yang bisa dipakai oleh Tuhan. But just know it has a great reward. Tetapi sekarang itu memiliki upah yang besar. Okay, verse 7 of 1 Peter 1 tells us that the trial of our faith be much more precious than gold that perisheth. Dikatakan 1 Petrus 1 bahwa ujian daripada iman kita, 1 Petrus 1 ayat 7 ya. Dikatakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. The Greek word for trial is dokimion. Jadi kata ujian itu ya, bahasa aslinya menggunakan kata dokimion. And this means a testing. Artinya satu tes, sesuatu yang dikatakan yang diuji. Or a trial. Atau dalam bahasa Inggrisnya trial atau satu halangan atau tantangan. So you know when we had tests in school,
our knowledge was being tried. Contohnya waktu kita mengikuti ujian di sekolah, itu artinya pengetahuan kita lagi dicobai, ya, lagi And that was ditantangan. That was where we learned, did I really learn this or do I not know it? Disitulah kita akan pelajari apakah saya benar-benar tahu atau saya benar-benar tidak tahu. So when we're being tested in our faith, it shows us how strong our faith is. Jadi ketika kita diuji dalam iman kita, ini menunjukkan betapa kuatnya iman kita itu. James 1:3 says, Yakobus 1 ayat 3 berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. and this is something worthwhile obtaining. Artinya ini adalah sesuatu yang layak untuk kita raih. When we have patience, God is pleased with that. Maka Tuhan berkenan terhadap itu. But we are generally a very impatient people, aren't we? Sebab pada umumnya kita ini orangnya tidak sabaran, betul? And we would just as soon be finished with our trial. Dan kita hanya menganggap, oh kita mau cepat-cepat menyelesaikan ujian tersebut. But if we skip that trial, then we skip some of our development of faith. Tapi ketika kita melewatkan ujian itu, berarti kita melewatkan pengembangan iman kita. And in 1 Peter 1:7, it tells us that this trial is more precious than gold. Padahal di 1 Petrus 1 ayat 7 dikatakan bahwa ujian ini lebih tinggi nilainya daripada emas. So this is eternal gold. Jadi ini adalah emas yang kekal. So when you're going through your trial, don't rush through it. Jadi ketika saudara melewati ujianmu, jangan buru-buru mau melewatinya. Pray, Lord, have your will and way in my life today. Berdoalah Tuhan, nyatakanlah kehendakmu dalam hidupku hari ini. I want this trial of my faith to work eternal patience. Aku mau ujian ini membuat imanku bisa ada di dalam kekekalan. So we're going to look at 1 Peter 1:19. Mari kita lihat 1 Petrus 1 ayat 19. Dikatakan, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. This is what you are obtaining. Inilah yang kau raih. You are obtaining the precious blood of Jesus. Yang kau miliki adalah darah Kristus Yesus yang mahal. And he is that lamb without blemish and without spot. Dan dialah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. And through our trial, though it be fire, he is cleansing out our lives. Dan melalui ujian tersebut, sekalipun seperti kita melalui api, tapi sebenarnya dia memurnikan kehidupan kita. There is going to come the day when God will judge the heavens and the earth. We can read that in 2 Peter 3:7. Dan akan tiba saatnya ketika Allah menghakimi langit dan bumi. Kita bisa baca di 2 Petrus pasal 3
ayatnya yang ke-7. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. So what I want to leave you with today is rejoice in the trial, though it be a fiery trial right now, Jadi because pesan saya hari ini adalah bersukacitalah dalam ujian hidupmu, sekalipun itu bagaikan melewati api ujian. Karena engkau tahu there's going to come the day that you receive the end of your faith. akan tiba harinya di mana engkau menerima hadiah daripada imanmu. But the last part of verse 7 tells us that if we rejoice in our trials, we will be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Dan di 1 Petrus 1 ayat 7 bagian terakhir dikatakan, jika kita melewati ujian tersebut, kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. And that is what we desire to do, isn't it? Itulah yang kita rindu untuk lakukan. Amin. We want to be found unto praise and honor and glory. Kita mau ditemukan layak memperoleh pujian dan kemuliaan dan kehormatan itu. Because the day is getting close when we will see the Lord Jesus coming in the clouds. Karena hari-harinya semakin dekat ketika kita akan melihat, menyaksikan Yesus datang di atas awan. So today I want you to concentrate on rejoicing in your trial. Jadi hari ini saya ingin saudara fokuslah kepada bersukacita dalam berbagai pencobaan. And take time to worship Jesus. Dibutuhkan waktu untuk menyembah Yesus. Just you and Jesus. Hanya engkau dan Yesus. Speak in other tongues. Berbicara dalam bahasa lidah, bahasa roh. And let him fill you every morning with his spirit. Dan biarlah dia memenuhi hidupmu setiap pagi dengan Roh Kudusnya. He will give you a song. Dia yang akan berikan engkau nyanyian baru. He will give you a song when you awaken in the morning. Dia akan memberikan engkau nyanyian ketika engkau bangun di pagi hari. And that song will be your strength that carries you Nyanyian through your day. Nyanyian itu menjadi kekuatanmu yang akan membawa engkau sepanjang hari. You know, Indonesian people sing very beautifully. Tahukah saudara, orang Indonesia, mereka bernyanyi dengan begitu merdu. I love to hear you sing. Saya suka mendengarkan nyanyian saudara. But just don't let it be for people. Tapi jangan biarkan itu hanya untuk orang-orang saja. Let that be an ever-flowing fountain out of your heart to Jesus. Biar nyanyian itu menjadi seperti mata air yang terus mengalir dari hatimu untuk Yesus. And that joy will lift you up above this world. Dan sukacita itu akan mengangkat engkau lebih daripada dunia ini. And that joy will give you the strength to walk through your trial. Dan sukacita itu akan memberikan engkau kekuatan untuk berjalan di dalam pencobaanmu. And I also want to encourage you to sing to those around you who are in need. Dan saya juga ingin mendorong saudara untuk bernyanyi pada orang-orang yang membutuhkan. That is what encourages people more than anything else. Itulah yang mendorong orang lain, itulah yang mendorong orang lebih daripada yang lain.
God bless you. I'm going to pray. Tuhan berkati saudara dan saya akan berdoa buat saudara. Thank you, Lord, for this precious word you've given us today. We pray that you will seal it to the hearts of each listener. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sangat berharga yang kau berikan hari ini. Doa kami yang kau menteraikan firman-Mu bagi setiap pendengar. We thank you that it is your truth. Kami bersyukur sebab kebenaran-Mu lah. And that we have an eternal hope that will never fade. Dan kami memiliki pengharapan yang kekal yang tidak akan pernah hilang. And we have an eternal joy that will never pass away. Dan kita memiliki sukacita yang kekal yang tidak akan pernah berlalu. So bless your people today with your peace. Berkati umat-Mu hari ini dengan sukacita damai sejahtera. In Jesus' wonderful name I pray. Di Amen. dalam nama Yesus yang berharga aku berdoa. Amin. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of